Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Ali Imran. Pada pertemuan lalu telah kita bahas sampai ayat ke-60 ya. Yaitu yang semuanya bercerita tentang perdebatan atau pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dengan waf Nasrani Najran. Yaitu dari datang sekelompok orang Nasara dari Najran bertemu dengan Nabi SAW, kemudian Nabi mendakwahi mereka sehingga terjadilah diskusi tentang Nabi Isa alaihissalam yang diyakini sebagai Tuhan oleh mereka. Dan pada pertemuan lalu ya Allah telah menurunkan ayat tentang hakikat Nabi Isa, yaitu inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah seperti Nabi Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berkata, jadi maka jadilah. Yaitu kalau Nabi Isa lahir tanpa ayah, maka Adam lebih dahsyat, yaitu tanpa ayah dan tanpa ibu. Dan akhirnya Nasara Najran tidak menerima, mereka tetap kekeh dengan keyakinan mereka bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan, atau Nabi Isa adalah Tuhan itu sendiri, ya, atau satu dari yang tiga, ya. Akhirnya kalau mereka tetap ngeyel, maka tidak ada jalan lain kecuali ajak mubahalah, kecuali mengajak mereka untuk bermubahalah. Maka inilah dalam ayat ke-61 Allah berfirman, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma jaka minal ilm, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Barang siapa yang membantahmu tentang kisah Nabi Isa setelah datang kepadamu ilmu yang kau yakini, maka katakanlah kepada mereka, ta'alau, kemarilah, nad'u abna'ana, mari kita panggil anak-anak kita, wa abna'akum, dan juga anak-anak kalian, wa nisa'ana, istri-istri kita, wa nisa'akum, istri-istri kalian, wa anfusana wa anfusakum, dan diri kita dan diri kalian. Kemudian apa? Kita kumpul bareng, thumma nabtahil, kemudian kita bermubahalah, fanaja'al la'natallahi 'alal kadhibin. Lantas kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan laknat Allah bagi orang-orang yang dusta. Di sini adalah tantangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wafat Najran, orang-orang Nasara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bermubahalah karena mereka ngeyel. Mereka tidak mau menerima kebenaran, telah turun ayat. Mereka sudah kalah dalam diskusi, secara logika juga mereka kalah. Namun mereka tetap meyakini mereka yang benar. Maka jalan satu-satunya yaitu mengajak mereka untuk bermubahalah. Dan para ulama menyebutkan kenapa dalam mubahalah tersebut mengajak istri, mengajak anak. Karena orang-orang Nasara jelas mereka tahu bahwasanya kebenaran adalah apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an. Namun dunia mereka lebih sukai daripada kebenaran. Karena kalau mereka masuk Islam, menurut mereka akan ditinggal oleh umatnya, mungkin terputus penghasilannya, ya. Sehingga mereka tidak diagungkan lagi oleh kaumnya, ya. Maka mereka memilih dunia daripada kebenaran. Oleh karenanya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dan Allah tahu bahwasanya mereka lebih suka dunia daripada kebenaran, maka ditantanglah mubahalah. Kalau kalian benar-benar yakin di atas kebenaran, ajak istri kalian, ajak anak kalian. Sehingga nanti Allah turunkan laknat kepada pendusta, dan laknat tersebut tidak hanya berpengaruh pada diri kalian tapi juga pada anak istri. Kepada juga anak istri. Dan kalau mereka cinta dunia, mereka pasti cinta sama anak dan istri. Jadi bukan cuma kena saya, kena kamu aja, tapi kena anak istri kita, kena anak istri kita, kena keluarga kita. Maka datangkanlah istri-istri kalian sebagaimana saya akan mendatangkan keluargaku, anak-anakku, maka marilah kita bermubahalah. Marilah kita bermubahalah.
Apakah mereka menerima tantangan mubahalah tersebut? Jawabannya tidak. Mereka ternyata takut. Mereka ternyata takut. Datang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'al aqibu was sayyidu sahiba Najran." Datang dua orang, yaitu Aqib dan Sayyid. Dua orang ini adalah pembesar dari Nasara Najran. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuridani an yula'inahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk saling bermula'anah, yaitu bermubahalah. Faqala ahaduhuma li sahibihi, maka salah satu berkata kepada kawannya, yaitu apakah Aqib berkata kepada Sayyid atau Sayyid berkata kepada Al-Aqib, la taf'al, jangan kau lakukan, jangan penuhi ajakan Muhammad untuk bermubahalah. Mubahalah itu ada yang mengatakan dari kalimat bahal maksudnya adalah laknat, yaitu saling meminta dilaknat. Yang salah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya berkata, la taf'al, jangan kau lakukan. Fa wallahi la in kana nabiyyan fala anna la nuflih nahnu. Seandainya demi Allah si Muhammad itu benar-benar nabi, kemudian kita melakukan mula'anah, saling berdoa, mubahalah, saling berdoa untuk dilaknat, maka kita tidak akan beruntung selama-lamanya. Wala aqibuna min ba'dina, atau wala aqbuna min ba'dina, ya. Kalau kita setelah itu maka tidak ada keturunan kita lagi. Selesai, ya. Qala, mereka berdua berkata, inna nu'tika ma sa'altana. Akhirnya mereka menolak untuk bermubahalah karena mereka ragu, ya, dengan apa yang mereka yakini, dan mereka jangan-jangan Muhammad benar-benar seorang nabi, ya. Dan secara logika diskusi yang disampaikan antara nabi dengan mereka, nabi di atas kebenaran, ya. Ya. Mau hujah apa saja, ya. Kalau mau bilang Nabi Isa hebat karena tanpa ayah dan ibu, tanpa ayah, maka Nabi Adam lebih apa? Lebih hebat. Kalau yang Nabi Isa adalah Tuhan, harusnya dia mirip dengan bapaknya, harusnya dia hebat, tidak bisa ditangkap oleh orang-orang Yahudi, tidak bisa disalib, harusnya demikian, namanya Tuhan. Masa Tuhan dikejar-kejar kemudian kabur, kemudian apa? Bersembunyi akhirnya ketangkap. Ini bukan Tuhan. Tuhan masa kemudian lapar, haus dan sebagainya. Isinya secara logika mereka kalah berdebat, tapi karena mereka ngeyel maka Nabi ajak mula'ana atau mubahalah. Akhirnya mereka menolak ajakan mubahalah tersebut dan mereka akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, inna nu'tika, atau ya Muhammad, inna nu'tika ma sa'altana. Kalau begitu ya sudah, kami memberikan pemberian kepada engkau, yaitu hasil bumi kami akan berikan kepada engkau sebagai tanda ketundukan kepada engkau. Wa ba'ath ma'ana rajulan aminan, kirimkanlah kepada kami seorang yang terpercaya, yang amanah. Wala tab'ath ma'ana illa aminan, jangan kau kirim bersama kami, ya, untuk datang seorang untuk menghitung hasil bumi untuk dibawa ke kota Madinah dari Najran. Ya, kami tidak akan masuk Islam, kami ingin tetap berada di Nasara, tapi kami bayar sebagai bentuk ketundukan. Tapi kirimlah orang kepada kami yang bisa kita percayai, amanah untuk menghitung hasil bumi, ya. Dan jangan kirim bersama kami kecuali seorang yang amanah. Faqala la ab'athanna ma'akum rajulan aminan. Kata Nabi SAW, sungguh aku akan mengutus bersama kalian seorang yang amanah. Haqqo amin, benar-benar amanah. Fastashrafa lahu ashabu Rasulillah SAW, maka para sahabat ingin mereka menunjukkan kepala mereka kepada Nabi, ingin mereka ditunjuk siapa di antara mereka yang amanah yang dimaksud oleh Nabi. Ternyata Nabi maksudkan adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kata Nabi SAW, kum ya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya. Wahai Abu Ubaidah, bangkitlah engkau. Falamma qama, tatkala dia berdiri, qala Rasulullah SAW bersabda, hadza aminu hadhil ummah. Ini adalah kepercayaan umat ini, ya, kepercayaan umat ini. Itu Rasulullah SAW memuji Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk diutus bersama Nasara Najran, ya. Ini salah satu cara untuk ihqaqul haq, untuk menunjukkan kebenaran, dan ibtalul batil, untuk menunjukkan kebatilan. Kalau jalan semua sudah buntu adalah dengan mubahalah. Dengan mubahalah. Dan ini dilakukan oleh Nabi kepada orang Nasrani, namun mereka menolak, ya.
Kalau mereka berani tentu mereka sudah binasa ya. Mereka sudah binasa. Dan ini kata para ulama tidak berlaku kepada Nabi saja tapi berlaku kepada umatnya kalau memang ada yang perlu dipastikan ya. Untuk menunjukkan kebenaran maka tidak mengapa mengadakan mubahalah. Tetapi ada beberapa syarat yang mereka para ulama sebutkan. Yang pertama bahwasanya mubahalah harus di atas keyakinan. Seorang yakin dia di atas kebenaran baru dia mengajak mubahalah. Yang kedua bukan pada perkara ijtihadiyah. Bukan perkara ijtihadiyah, perkara yang khilaf masih diperdebatkan, masih belum jelas. Yang ketiga, bahwasanya sebelum bermubahalah harus menegakkan hujjah terlebih dahulu. Menegakkan hujjah terlebih dahulu. Sedangkan hujjah sebagaimana Rasulullah berdebat dengan Nasara. Kalau ternyata masih belum menerima maka boleh bermubahalah. Yang keempat harus ada maslahat. Harus ada maslahat di balik itu. Bukan ada sedikit masalah mubahalah, sedikit masalah mubahalah. Enggak perlu ya. Sama kaum muslimin ngapain saling apa? Mubahalah. Kecuali ada masalah besar di balik itu. Dan seorang bermubahalah disebut harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sombong, bukan untuk angkuh. Di antara ulama yang pernah bermubahalah adalah Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ibnu Hajar rahimahullahu taala pernah bermubahalah dengan seorang pecinta muhibbinnya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Kita tahu Ibnu Arabi seorang tokoh Wahdatul Wujud ya, yang punya buku banyak di antaranya Fususul Hikam, di antaranya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dalam kitab Fusul Hikam dia mengatakan semuanya benar ya. Dan dia mengatakan bahwasanya Wahdatul Wujud, bahwasanya apa yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu juga yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan bahwasanya Firaun masuk surga ya. Dan Firaun berkata, "Ana rabbukumul a'la," aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu sudah benar karena dalam diri Firaun juga ada Allah Subhanahu wa taala. Dia perkataan-perkataan batil yang banyak ya. Dan dia mengatakan war rabbu abdun wal abdu rabbun ya laita syi'ri manil mukallaf. Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau gitu siapa yang disuruh untuk salat? Disuruh salat, dia adalah Tuhan. Ya. Bagaimana Tuhan disuruh apa? Salat. Intinya dia yang tokoh sufi yang terkenal sampai sekarang diagungkan oleh sebagian saudara-saudara kita di tanah air. Maka saya bacakan atau saya sebutkan kisah yang disampaikan oleh Sakhawi. Sakhawi adalah muridnya Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Jawahir wad Durar. Ketika dia nulis biografi tentang gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ma'ruf yang punya kitab Fathul Bari ya. Beliau berkata, "Wa ma'a wufuri ilmihi," kata Sakhawi tentang gurunya, meskipun ilmu guru kami sangat begitu banyak ya, yaitu Ibnu Hajar Asqalani, wa adami sur'ati ghadabihi, dan beliau sangat tidak mudah marah, sangat penyabar. Fakana sari'al ghadabi fillahi wa rasulih. Namun beliau cepat marah kalau sudah kaitannya dengan Allah dan Rasulnya. Sampai As-Sakhawi berkata, "Wattafaqa kama sami'tuhu minhu miraran." Dan pernah terjadi sebagaimana saya dengar kisahnya langsung dari guru saya, kata As-Sakhawi, saya dengar langsung dari Ibnu Hajar, berulang-ulang dia cerita, "Annahu jara bainahu wa baina ba'dil muhibbin li Ibni Arabi munaza'atun katsiratun fi amri Ibni Arabi." Bahwasanya pernah terjadi diskusi antara Ibnu Hajar dengan pecinta muhibbinnya siapa? Ibnu Arabi. Ya. Kemudian terjadi perdebatan yang banyak, pertentangan. Ya. Addat ila anna la syekhuna min Ibni Arabi lusu'i maqalatihi. Sampai akhirnya Ibnu Hajar menyinggung Ibnu Arabi karena akidahnya yang enggak benar. Disinggung ya. Akhirnya falam yashul birrajul almunazi' lahu fi amrihi. Akhirnya muhibbin tadi tidak terima. Dia merasa yang dia cintai ternyata disinggung oleh siapa? Ibnu Hajar. Ya. Wa haddadahu bi an yughriya bihi syekh Safa'a alladhi kana adh-dhahir ya.
dan seterusnya ya. Intinya dia ingin sampaikan kepada sultan ya. Dia ingin sampaikan kepada sultan, kepada penguasa ketika itu ya. Bahwasanya ada sekelompok orang yang benci terhadap orang-orang salihin. Yaitu dia ingin lapor Ibnu Hajar kepada siapa? Sultan. Nah, ini repot ini. Kalah debat lapor kepada sultan. Jadi kalah akal akhirnya pakai otot. Kebiasaan ahlul bidah. Akhirnya kata Ibnu Hajar, "Mali sultan fi hadza madkhal?" Apa urusan raja dengan kita? Lakin ta'al natabahal, mari kita mubahal aja. Ngapain Pak ngajak-ngajak sultan? Kalau ngajak sultan Ibnu Hajar mungkin kalah karena mereka akan bilang begini. Ibnu Arabi orang soleh disinggung, dihina oleh Ibnu Hajar. Makanya udah kita mubahal aja. Akhirnya disambut oleh orang tersebut. Disambut oleh muhibbinnya Ibnu Arabi. Wa 'allamahu syekhuna an yaqul, dan Ibnu Hajar mengajarkan kepada orang tersebut ya. Untuk berkata, Allahumma in kana Ibnu Arabi ala dhalalil fal'anni bila'natika. Suruh ditalkin. Berdoalah, ya Allah, kalau memang Ibnu Arabi di atas kesesatan, laknatlah aku dengan laknatmu. Faqala dzalik, artinya orang itu muhibbinnya tadi ikut ngomong. Dia berdoa, ya Allah, kalau memang Ibnu Arabi sesat, laknatlah aku. Dan Ibnu Hajar berkata, Allahumma in kana Ibnu Arabi ala hudan fal'anni bila'natika. Ya Allah, kalau memang Ibnu Arabi di atas kebenaran, laknatlah aku dengan laknatmu. Waftaraqa, akhirnya mereka berdua berpisah. Sudah terjadi mubahalah. Di sini mubahalah enggak ngajak istri, ngajak anak. Tidak mesti ngajak istri, anak. Tapi kalau lebih sempurna ngajak istri, ngajak apa? Anak. Ini Ibnu Hajar terpaksa, karena kalau enggak dia dilaporkan kepada sultan. Wa kana al-mu'anid yaskun rawdah. Ya. Intinya dia tinggal di suatu tempat namanya rawdah, ya. Akhirnya di suatu hari dia keluar. Ya. Dia keluar, ya. Falamma raja'a ahassa bi syai'in marra ala rijlihi. Ketika dia balik, ya. Dia merasa ada sesuatu berjalan di kakinya, ada sesuatu yang jalan kakinya. Faqali ashabi, maka dia ngomong sama teman-temannya orang ini, marra ala rijli syai'un na'im, fanzuru. Kayaknya ada sesuatu yang lembut yang melewati kakiku. Coba lihat. Fanadharu falam yarau syai'an. Teman-temannya lihat enggak ada apa-apa di kakimu. Wa ma raja ila manzilihi illa waqad ami. Maka tidaklah dia sampai ke rumah kecuali dia kemudian buta. Wa ma asbah illa mayitan, dan sebelum tiba pagi hari dia meninggal dunia. Wa kana dzalika fi Dzulqa'dah sanah 97 wa 700, dan kematian tersebut orang ini meninggal di bulan Dzulqa'dah tahun 797. Wa kanatil mubahalah fi Ramadan minha, dan mubahalahnya bulan Ramadan. Jadi antara Ramadan sampai Dzulqa'dah berapa bulan? 2 bulan. Ramadan, Dzulqa'dah, Ramadan, Syawal, kemudian apa? Dzulqa'dah. Wa kana syekhuna inda wuqu'il mubahala arrafa man hadar anna man kana mubtilan fil mubahalati la tamdhi alaihi sanah. Dan guru kami Ibnu Hajar ketika terjadi mubahalah dia sampaikan kepada orang-orang. Dia mengatakan siapa yang hadir di sekitar yang hadir ketika itu, dia berkata, siapa yang ahli batil maka dia akan meninggal sebelum lewat setahun. Ini contoh mubahalah pernah terjadi di kalangan apa? Para ulama. Tentu ada sebabnya, dan kita lihat Ibnu Hajar juga tidak bergampang-gampang untuk apa? Mubahalah. Tapi karena dia terpaksa daripada dilaporkan kepada apa? Kepada penguasa, dan juga mubahalah terkait dengan Ibnu Arabi yang jelas-jelas di atas kesesatan. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau Ibnu Arabi tidak kafir, maka tidak ada orang kafir lagi. Sementara dia mengatakan Yahudi benar, Nasara benar, ya. Dia mengatakan aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa na'taqadtu jami'a ma taqaduhu. Makhluk di alam semesta ini punya keyakinan macam-macam tentang Tuhan, dan aku meyakini semua keyakinannya. Dan aku meyakini semua keyakinan mereka. Ya rusak. Inilah Ibnu Arabi yang diagung-agungkan oleh orang liberal, orang sufi, ya. Ini pernah Ibnu Hajar bermubahalah untuk menunjukkan dia apa? Sesat. Ini pernah terjadi. Nah, subhanallah pernah terjadi juga. Salah seorang ustaz cerita kepada saya, ada perdebatan dua orang
satu dijatuhkan, akhirnya yang dijatuhkan tadi akhirnya ngajak dijatuhkan, direndahkan, dihinakan, ngajak mubahalah. Sama yang menjatuhkan. Kalau kau benar, kita mubahalah. Akhirnya mubahalah. Ternyata orang yang menjatuhkan tersebut, merendahkan tersebut, akhirnya terkena kanker darah, akhirnya meninggal dunia. Maksud saya, ikhwan, perkara mubahalah bukan perkara yang ringan. Sedikit mubahalah, enggak lah. Ya. Kadang-kadang hanya untuk ego, kadang-kadang hanya untuk riya, enggak. Kalau perkara penting ada maslahatnya, bukan perkara ijtihadiyah, ya. Silakan. Kalau enggak ada maslahatnya, kita sama kaum muslimin tidak perlu seperti itu ya. Itu bukan kebiasaan para ulama, sedikit-sedikit apa? Mubahalah. Yang terjadi, Nabi SAW mengajak orang-orang Nasara yang jelas-jelas di atas kesesatan, ya, yang meyakini Tuhan, manusia sebagai Tuhan, itu diajak mubahalah tidak mengapa. Seperti Ibnu Arabi meyakini semua agama benar, semua sembahan benar, bahwasanya semua yang disembah adalah jelmaan Allah Subhanahu wa taala atau bentuk dari karena wahdatul wujud. Wujud ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba, maka ini tidak ada yang ragu tentang kesesatannya. Fir'aun masuk surga katanya. Kalau Fir'aun masuk surga, apalagi kita? Kalau Fir'aun masuk surga, seburuk-buruknya kita juga pasti masuk apa? Surga. Mana lebih buruk, kita atau Fir'aun? Fir'aun lah. Tapi kita lanjutkan. Kemudian Allah berfirman, "Inna hadza lahuwal qasasul haqq." Inilah kisah yang benar. Di sini Allah menekankan dengan inna litakid, sesungguhnya, kemudian lam taukid, sungguhnya, benar-benar. Ini adalah kisah yang hak. Kemudian Allah berikan dhamir fasal ya huwa. Kalau kita artikan, dan sungguhnya ini benar-benar dialah kisah yang hak. Ada kata dialah kisah yang hak. Atau kisah inilah kisah yang hak. Maksudnya, sebenarnya ahli tafsir mengatakan, untuk membedakan bahwasanya kisah tentang Nabi Isa yang benar cuma dalam Al-Quran. Adapun dalam kitab suci yang ada ketika di zaman Nabi SAW yang sudah menyimpang, maka tidak ada cerita yang benar tentang Nabi Isa alaihissalam. Baik Taurat maupun Injil yang ketika itu tidak ada cerita yang benar tentang Nabi Isa. Yang ada yang cerita benar tentang Nabi Isa cuma dalam apa? Al-Quran. Makanya Allah mengatakan, "Inna hadza lahuwal qasas." Sebagai pembatasan. Sungguhnya kisah yang benar cuma kisah inilah tentang Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa lahir dari seorang wanita namanya Maryam, kemudian dia adalah seorang hamba, dia bukan Tuhan, dia bukan anak Allah, dia bukan anak Tuhan, dia bukan satu dari yang tiga, ya. Dia makan dan minum, ya. Dia membutuhkan yang lain, dia ketakutan, dia berdoa, ya, dan seterusnya. Dia minta pertolongan dari Allah agar diselamatkan. Ini bukan ciri-ciri Tuhan. Bukan sifat-sifat apa? Tuhan. Makanya Allah mengatakan, "Inna hadza lahuwal qasasul haq." Kisah yang benar yang ini, yang ada pun dalam Taurat, Injil ketika itu yang sudah mengalami distorsi atau penyimpangan, maka tidak ada cerita tentang Nabi Isa yang benar, tentang hakikat Nabi Isa bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin." Inna hadza lahuwal qasasul haq wa ma min ilahin illallah. Tidak ada sembahan kecuali siapa? Allah, ya. Tidak ada sembahan. Ini semakin menekankan Nabi Isa bukan yang berhak disembah. Ya. Allah tidak trinitas, satu dari yang tiga. Kalaupun satu dari yang tiga, maka yang berhak disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pihak kedua, oknum kedua, zat kedua yang berhak disembah. Dan Allah bukan satu dari yang tiga. Ya. Dan Allah tidak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Dan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup ayat 62, "Wa innallaha lahuwal azizul hakim." Dan sungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijak. Sebagai bantahan bahwasanya Nabi Isa bukanlah Tuhan karena dia tidak maha perkasa. Buktinya dia dikejar-kejar oleh Yahudi, dia bersembunyi atau tidak? Sembunyi, menghindar dari kejaran mereka. Kemudian dia berdoa kepada Allah agar diselamatkan, lantas Allah menyelamatkan beliau alaihissalam. Seandainya dia maha perkasa, dia tidak perlu itu semuanya dan dia tidak perlu minta pertolongan kepada zat yang lain. Ya. Seandainya dia adalah Allah itu sendiri, maka
harusnya dia maha perkasa. Makanya Allah mengatakan wa innallaha lahuwal aziz, dialah Allah yang maha perkasa. Maka kata sungguh menakjubkan orang-orang Nasara, mereka mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan sementara mereka meyakini Nabi Isa dibunuh. Bagaimana Tuhan bisa dibunuh? Bagaimana Tuhan bisa dibunuh? Betapa hebat yang membunuh Tuhan. Ketika Tuhan dibunuh, Allah ikut mati atau tidak? Kalau dia bilang Allah tidak ikut mati, berarti Allah bukan Isa. Kalau mereka bilang Allah ikut mati karena Allah adalah Isa, terus yang hidupin Tuhan siapa? Intinya, tentu ini pembahasan panjang lebar, tapi intinya bahwasanya Nabi Isa tidak memiliki sifat Al-Aziz. Sementara Allah, innallaha lahuwal aziz, dialah yang maha perkasa. Ya. Dan dia yang menyelamatkan Nabi Isa. Ya. Kata Allah, ma qatalu masul walakin syubbiha lahum. Ya. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tapi ada yang diserupakan seperti Nabi Isa. Kemudian kata Allah, Al-Hakim, dialah yang maha bijak. Allah dengan keperkasaannya, dengan kehebatannya, ya, disertai dengan maha bijak. Tidak ada yang Allah tetapkan kecuali di balik itu ada hikmah, ada kebijakan. Ya. Tidak seperti sebagian makhluk yang ketika memiliki keperkasaan, memiliki kekuasaan, maka tidak bijak dalam bersikap. Arogan, sombong, angkuh, semena-mena. Terjadilah, begitulah banyaknya manusia. Ketika diberi kekuasaan, diberi keperkasaan, maka tidak bijak dalam bertindak. Karena manusia dikuasai oleh hawa nafsu. Karena manusia dikuasai oleh banyak kebutuhan, banyak keperluan. Karena manusia dikuasai dengan banyak kekhawatiran tentang masa depannya. Sehingga akhirnya kekuasaan yang buat dia bertindak dengan tidak bijak. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Maha Perkasa, namun tidak ada satu keputusannya pun kecuali dengan bijak. Karena dia memiliki sifat Al-Hikmah, yaitu Al-Hakim. Kemudian Allah berfirman, fa in tawallau, kalau mereka berpaling, ya, sudah kalah diskusi, tidak mau diajak untuk apa? Bermubahalah. Fa innallaha alimun bil mufsidin, sungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang melakukan kerusakan. Lihat di sini Allah mensifati wafat Nasrani Najran, orang-orang Nasrani yang ada di zaman Nabi dari Najran. Allah sifati mereka dengan perusak. Dengan perusak. Karena kerusakan yang paling parah terkait dengan akidah. Ya. Mereka tidak merusak, tidak sedang membunuh kaum muslimin, enggak. Tapi mereka melakukan kerusakan apa? Akidah. Dari kerusakan ini muncul kerusakan-kerusakan yang lain. Apa kerusakan paling parah? Tidak lain adalah kerusakan terkait dengan masalah akidah. Meyakini bahwasanya Tuhan punya anak. Atau meyakini bahwasanya Tuhan satu dari yang tiga. Ini kerusakan yang paling parah. Makanya kata Allah, fa innallaha alimun bil mufsidin. Allah tahu mana orang-orang yang merusak. Di antara orang yang merusak adalah orang Nasara. Ya, merusak secara akidah, secara moral, secara akidah, rusak. Karenanya sekarang kita akui agama salah satunya yang mempertahankan moral, ya, Islam, ya. Yang benar-benar tegas mengatakan khamr itu haram, zina itu haram, LGBT itu haram. Agama apa? Islam. Yang lain udah melempem. Sampai akhirnya ada tokoh mereka yang akhirnya emang membolehkan atau melegalkan LGBT. Padahal dalam agama mereka juga dilarang. Semua karena kemaslahatan duniawi. Agama yang sekarang benar-benar bisa mempertahankan moral sebagaimana yang diutus moral tersebut bersama para nabi hanyalah Islam. Karena kerusakan akidah mengantarkan kepada kerusakan-kerusakan yang lain. Makanya Allah mensifati orang Nasara dengan bil mufsidin, orang-orang yang melakukan kerusakan, berbuat kerusakan. Karena mereka melakukan kerusakan dalam akidah. Tapi ayat berikutnya,
ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah menuju satu kalimat yang sawa. Itu kalimat yang adil antara kita dengan kalian. Bainana wa bainakum, itu kalimat yang kita sepakati. Sawa maksudnya adil atau nus ya. Insaf yaitu kalimat keadilan. Antara kita dengan kami itu kalimat yang disepakati oleh seluruh para nabi yang diutus. Nabi kalian, nabi kami, ya, nabi-nabi sebelumnya semua sepakat. Apa yang disepakati? Allah na'budu illallah, agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Sang Pencipta, pengatur alam semesta. Ajakan yang indah, kita nyembah Allah saja, jangan nyembah makhluk. Benar atau tidak? Benar. Wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan kita sekutukan Allah dengan apapun. Jangan sekutukan dengan malaikat, kita sembah malaikat juga, jangan kita sembah jin, nabi, wali, pohon, ya, batu, hewan, apapun. Wala nusyrika bihi syai'an, jangan mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian yang ketiga, wala yattakhidh ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Jangan sampai sebagian kita mengambil sebagian lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, disembah, disujudi. Sebagaimana dilakukan oleh orang Nasara, mereka menyembah sujud kepada rahib-rahib mereka, ya. Ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka sujud. Ya. Mereka hormat berlebihan sampai arbaba min dunillah, sampai mereka menyerahkan penghalang-pengharaman kepada mereka. Kalau rahib-rahib menghalalkan apa yang haram, mereka ikuti. Sampai sekarang. Sebagian mereka mengatakan tidak mengapa LGBT, ada tidak sampai sekarang? Ada yang mengatakan demikian? Ada. Jelas itu haram. Tapi karena yang bilang rahib, oke. Itulah bentuk peribadatan. Makanya datang dari Adi bin Hatim ketika turun ayat ini mengatakan, Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Kata Rasulullah SAW, bukankah ketika mereka menghalalkan yang haram, fatuhillunahu, kalian ikut menghalalkan? Bukankah ketika mereka mengharamkan yang halal, fatuharrimunahu, kalian ikut mengharamkan? Kata Adi, benar. Fatilka ibadatum, itulah bentuk ibadah kepada rahib-rahib kalian. Di sini Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, qul, sampaikanlah kepada mereka, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa, marilah kita bareng-bareng bersepakat menuju satu kalimat keadilan yang kita sepakati, bahkan disepakati oleh seluruh nabi-nabi. 3 hal. Pertama, Allah na'budu illallah, jangan beribadah kecuali hanya kepada siapa? Allah. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah dengan satu apapun. Jangan cuma ibadah kepada Allah, sekutukan Allah, itu ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah, namanya syirik. Jangan berdoa kepada Allah, berdoa kepada wali, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Nabi, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi-Nabi lainnya. Jangan berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada malaikat. Jangan berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada jin, minta kepada jin dan yang lainnya. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Jangan menjadikan sebagian kita sesama makhluk menjadi tuhan-tuhan selain Allah, dengan disujudi, dengan ditunduki, dengan ditaati, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kenapa Allah sebutkan 3 ini? Kata para ulama, sebenarnya karena 3 ini ada pada orang Nasara. 3 hal ini dilakukan oleh orang apa? Nasara. Mereka tidak menyembah Allah saja, mereka menyekutukan Allah, dan mereka menjadikan sebagian tokoh-tokoh mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah dalam hal pengharaman maupun penghalalan. Fa in tawallau, kalau mereka tetap berpaling, tidak mau juga, faqulu syhadu, maka katakan isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah kami ini Islam. Kami beda dengan kalian. Ini syarat bahwa seorang harus merasa ya'taz bidinihi, merasa bangga dengan agamanya, merasa bangga dengan akidahnya, tidak usah malu-malu dengan akidah Islam, akidah tauhid, akidah yang logis, tidak usah malu-malu. Yang kami sembah cuma satu Tuhan yang Maha Esa, yang sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ngapain malu-malu? Banggalah dengan akidah Islam. Kalau mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah wahai Nasara, kami Islam. Bukan malu kalau bilang saya muslim, malu. Malu. Tunduk sama orang musyrik, ya.
Malu menunjukkan identitas sebagai seorang apa? Islam. Malah ikut-ikutan seakan-akan dalam golongan musyrikin. Lebur dengan mereka. Mau bilang orang Islam malu. Menunjukkan identitas akidah Islam malu. Akidah tauhid apa malu. Sampai sebagian dai ketika masuk di tempat peribadatan mereka berbicara seakan-akan Nasara di atas kebenaran. Nah, kita ini kan dakwah supaya mereka sadar mereka salah, bukan malah seakan-akan mendukung mereka. Terbawa. Kita Islam beda. Kalau mereka berpaling bilang kita beda, kita Islam. Akidah hanya menyembah Allah semata. Taib. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang liberal, terutama dalam kitab dulu sempat buku hebat judulnya Fikih Lintas Agama. Karyangan Dr. Nur Khalis Majid CS dan lain-lain. Mereka membangun liberal mereka di atas ayat ini. Kata mereka, lihatlah Allah berfirman, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa, titik. Apa kata Allah, wahai ahlul kitab, marilah menuju kalimat yang sama. Sehingga mereka dengung-dengung kalimat sawa, kalimat sawa. Mereka artikan kalimat yang sama. Kemudian saya baca bukunya dan saya sudah tulis juga dalam disertasi saya. Mereka menafsirkan kalimat sawa dengan maksudnya apa? Kita cari persamaan di antara kita. Tinggalkan perbedaan. Persamaan dalam kita maksudnya sama-sama sosial, sama-sama berakhlak apa? Mulia. Nah, kita fokus pada yang jangan ribut dengan beda-beda. Fikih beda, akidah beda, jangan. Karena Allah menyuruh kita untuk menuju pada kalimat yang apa? Sama. Ini tafsir bertolak belakang dengan maksud ayat. Seharusnya mereka baca selanjutnya, kalimat sawa itu ditafsirkan oleh Allah, yaitu jangan beribadah kepada kecuali hanya kepada Allah. Jangan buat syirik, jangan mengambil sebagian kita sembahan selain Allah. Jadi mereka tafsirannya mereka tidak baca, jadi mereka potong ayat. Seperti dalam Al-Qur'an ini namanya manhaj potong ayat. Seperti firman Allah, wailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim apa? Sahun. Celakalah orang-orang salat yang mengakhirkan salatnya. Mereka cuma baca celaka orang-orang salat. Loh, tafsirnya dulu apa? Yang bagaimana maksudnya yang celaka? Yaitu yang menunda mengeluarkan salat dari waktunya, itu yang celaka, bukan jangan celaka orang salat titik. Wah, repot. Sama seperti ini. Dan ini metode mereka. Dalam banyak ayat lalu potong. Ya. Faman syaa falyakfur, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur, faman syaa falyu'min. Kata mereka dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur, faman syaa falyu'min. Siapa yang ingin silakan kafir, siapa yang ingin silakan mukmin. Kata dia bebas. Kenapa paksa-paksa orang untuk beriman? Allah bilang bebas. Taib, lanjutkan ayatnya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Tapi hati-hati kalau kafir, kami siapkan neraka yang mengepung. Jangan ayatnya ayat tentang neraka tidak dibaca cuma. Jadi manhaj mereka manhaj fawailul lil musallin titik. Ini manhaj orang liberal, katanya orang-orang yang harus jujur dalam berilmu, harus jujur dalam baca literasi, ternyata mereka pembohong besar. Demi Allah mereka pembohong besar. Mereka potong perkataan ulama, mereka potong perkataan ahli tafsir. Saya ngomongin karena ini bahan disertasi saya. Jadi mereka harus jujur, kita menjunjung amanah dalam menyampaikan ilmu. Bohong besar. Mereka tidak amanah. Ayat saja mereka bohongin. Apalagi perkataan ulama. Kalau antum baca buku, sudah enggak usah sebut bukunya lah. Mereka jadi pejabat-pejabat sekarang. Intinya, seakan-akan dia kumpulkan perkataan para ulama, ahli tafsir, seakan-akan ahli tafsir sepakat kalau Nasrani masuk Islam, subhanallah. Dipotong. Kalau orang baca, orang awam, atau orang udik, orang bahlul baca, oh iya ternyata kita salah, ternyata seluruh ulama tafsir sepakat bahwasanya Nasara masuk surga, Yahudi juga masuk apa? Surga. Ya kalau Nasara masuk surga, jadi masuk surga, ngapain Nabi diutus, Nabi Muhammad? Allah kurang kerjaan ngutus Nabi Muhammad. Semua sama surga. Semua mau surga. Kenapa kemudian Nabi dakwahi, kirim surat kepada Kaisar, kepada Kisra, kepada Muqawqis. Nabi kirim.
Ngapain? Kalau ternyata semua masuk apa? Surga. Intinya, mereka berdalil dengan ayat ini dan mereka agung-agungkan ayat ini. Mereka sebut kalimat sawa. Perkataan yang sama. Sehingga mereka tafsirkan maksudnya kita itu harus fokus pada persamaan di antara kita. Kita sama-sama semua agama menyuruh kepada sosial, akhlak yang mulia, menjunjung para wanita, kemudian kebebasan, keadilan, persamaan. Itu yang harus kita apa? Junjung. Jangan kita bicara yang beda-beda. Karena Allah menyuruh kita menuju kalimat sawa. Ini tafsir ngawur ya. Karena ternyata ayat ini justru ayat menyuruh kepada tauhid. Menyuruh mereka untuk meninggalkan perbedaan. Menuju pada persamaan sama-sama tauhid. Sungguhnya menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan atau Nabi Isa satu dan yang tiga adalah berbeda dengan ajaran para nabi seluruhnya. Tidak ada nabi dari zaman Nabi Nuh mengatakan ada anak Tuhan. Kenapa baru muncul belakangan ada istilah anak Tuhan? Nabi-nabi sebelumnya kan banyak puluhan nabi. Dalam perjanjian lama ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ada Nabi itu banyak sekali. Tidak ada singgung-singgung namanya anak Tuhan atau tebus dosa, enggak ada. Nggak ada. Oleh karenanya ini adalah pemahaman yang terbalik ya, yang diserukan oleh orang-orang liberal meskipun gelar mereka profesor, doktor. Ya, mereka hanya menipu orang bodoh yang tidak tahu ya, tentang agama, ditipu oleh mereka. Bayangkan, ayat ini pernah Nabi tulis kepada Heraklius, Herakl, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah kirim surat ini kepada Heraklius. Kata Nabi, min Muhammad ya, bin Abdullah, Rasulullah Muhammad bin Abdullah ila Herakl azimir Rum. Dari Muhammad bin Abdullah kepada Heraklius pembesar Romawi. Inni ad'uka bid'ayatil Islam. Aku menyuruh kepada engkau salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ad'uka bid'ayatil Islam. Aku menyuruh dengan seruan Islam. Aslim taslam. Kalau kau masuk Islam kau akan apa? Selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Kalau kau masuk Allah berikan kau pahala 2 kali. Pahala sebagai Nasrani, pahala sebagai apa? Pahala sebagai pengikut Nabi Isa yang benar, pahala sebagai pengikut Nabi Muhammad. Fa in tawallait, kalau kau berpaling, fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kalau kau berpaling. Kemudian Rasulullah tuliskan, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan rabban min dunillah. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju satu perkataan yang adil, yang sama antara kita sama-sama. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik sama sekali, jangan menyekutukannya dengan apapun selain Allah. Dan jangan menjadikan sebagian kita sembahan-sembahan selain Allah. Ya. Taib. Heraklius dapat surat tersebut. Suratnya jelas dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius pembesar Rum, keselamatan bagi orang yang ikut petunjuk. Kalau kau ikut petunjuk, kau dapat keselamatan. Aku menyuruh engkau dengan seruan Islam. Masuklah Islam, kau akan selamat. Allah akan berikan kau pahala 2 kali. Kalau kau tidak mau, kau akan tanggung dosa rakyatmu. Kenapa? Karena dia raja. Kalau dia kafir, rakyatnya ikut apa? Kafir. Sampai Rasulullah tegaskan, kalau kau berpaling, kau tanggung dosa apa? Rakyatmu. Ngeri atau tidak? Ngeri. Romawi berapa jumlahnya? Gitu banyak. Semua dosa Romawi ditanggung oleh sang raja Heraklius. Kemudian Rasulullah berdalil dengan ayat tadi, wahai ahlul kitab, marilah menuju kepada kalimat yang sama, itu jangan syirik. Apa yang dipahami oleh Heraklius? Oh, Muhammad ajak kita untuk bersosial, begitu. Sebagian pemahaman orang-orang liberal. Heraklius tahu Muhammad suruh dia untuk bertauhid, tidak meyakini Isa sebagai Tuhan. Itu Heraklius paham surat Nabi Muhammad SAW. Ini Heraklius ngerti, orang-orang liberal, dokter-dokter, profesor tidak ngerti. Gimana ceritanya? Nabi ngerti. Heraklius ngerti, maka Heraklius enggak mau. Kenapa? Dia tahu konsekuensinya harus bertauhid. Dia tidak mau. Kalau ternyata maknanya mengajak kepada sosial, Heraklius mau tidak? Maulah. Kenapa dia tidak mau? Karena dia tahu konsekuensinya adalah meninggalkan kesyirikan. Dan itulah juga yang Nabi kirimkan kepada Al-Muqawqis, yaitu Raja Mesir yang di bawah tangan Romawi yang berkuasa di Mesir. Dia sama, dia tidak mau juga masuk Islam.
Karena dia tahu konsekuensinya harus meninggalkan kesyirikan. Ini ayat juga turun kepada Nasrani Najran. Apa yang mereka pahami? Harus meninggalkan apa? Kesyirikan. Mereka mau tidak mau? Tidak mau, karena mereka ambil akidah mereka. Bukan ngajak untuk sama-sama meyakini keadilan, sama-sama meyakini persamaan, sama-sama bersosial. Maka mengerikan orang-orang liberal itu kalau udah nafsir ayat seenaknya saja ya. Mereka punya metode tafsir namanya hermeneutika, itu tafsir ngawur tanpa kaedah. Tafsir tanpa kaedah. Makanya namanya liberal. Kalau bikin kaedah namanya bukan liberal. Kapan kita punya kaedah baku namanya tidak bebas. Sementara Islam mereka namanya Islam apa? Merdeka, Islam bebas. Islam bebas ya jangan pakai kaedah. Kalau enggak pakai kaedah namanya Islam ngawur. Semua itu berkaedah. Ilmu fisika, ilmu kimia ada kaedahnya enggak? Ada kimia liberal ada. Fisika liberal ada? Enggak ada. Kalau main kaedah gimana? Kaedah itu dibangun di atas ilmu. Islam tafsir ada kaedahnya, usul fikih ada kaedahnya, fikih ada kaedahnya. Ini enggak ada kaedah. Hermeneutika. Tapi kita lanjutkan. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dih. Afala ta'qilun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak turun kecuali setelah wafatnya Ibrahim. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bi'ilm. Begini saja, kalau kalian mau debat, debatlah yang kalian punya ilmu tentangnya, tentang Taurat, Injil yang ada di tangan kalian. Falima tuhajuna fima laisa lakum bi'ilm. Kenapa kalian berdebat tentang Ibrahim yang kalian tidak punya ilmu tentang Ibrahim? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sementara kalian tidak mengetahui. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukanlah Nasrani. Walakin kana hanifan musliman, tapi dia adalah seorang yang hanif, yang lurus, musliman berserah diri. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina tabauh. Orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah orang yang mengikutinya. Wa hadzan nabiy walladzina amanu. Di antaranya adalah nabi ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pengurus atau pelindung semua orang yang beriman. Taib ayat-ayat ini terkait dengan pengakuan yang dipropagandakan oleh Yahudi dan Nasrani. Mereka mengatakan agama kami benar. Kenapa? Karena agama kami adalah agama Ibrahimiyah. Kami pengikut siapa? Ibrahim. Sementara kaum Muhammad bukan pengikut Ibrahim. Sementara kaum Muhammad bukan pengikut apa? Ibrahim. Taib secara darah, garis darah, secara genetika, maka semuanya ada keturunan siapa? Ibrahim. Yahudi, Nasrani, Bani Israel, keturunan siapa? Ibrahim. Nabi Muhammad keturunan siapa? Ismail. Ya. Ibrahim punya anak Ismail, kemudian siapa? Ishak. Dari Ismail keturunan Nabi Muhammad SAW Quraisy. Dari Ismail Quraisy, dari Quraisy Nabi Muhammad SAW. Dari Ishak Yakub Bani Israel adalah Yahudi dan Nasrani. Asalnya agama mereka adalah agama yang khusus buat Bani Israel. Dan itu dilanjutkan oleh Yahudi sampai sekarang. Nasara membuat agama internasional. Jadi bukan Bani Israel yang beragama Nasara. Nah, ini makanya di antara yang orang Yahudi tidak suka sama Nasara, dia membuka pintu untuk semua suku. Sehingga tidak jadilah Bani Israel tidak spesial lagi. Karena agama ini ternyata untuk semua. Padahal Nabi Isa katanya diutus untuk domba-domba Bani Israel yang tersesat. Bukan domba-domba Jawa atau yang lainnya. Enggak. Jadi ini diantara kenapa Yahudi enggak suka sama apa? Nasara. Karena tidak spesial lagi. Padahal mereka ingin jadi hamba-hamba Allah yang spesial. Ini agama buat kami aja. Buat kami aja. Taib semuanya mengaku pengikut Ibrahim. Mengikut Ibrahim. Makanya mereka Yahudi berkata Ibrahim Yahudi. Nasara berkata Ibrahim apa? Nasrani. Ini di zaman Nabi ada propaganda seperti itu. Yahudi berkata Ibrahim. Karena semua sepakat Ibrahim adalah tokoh yang alaihissalam tokoh yang baik. Semua sepakat. Tidak ada khilaf.
Tidak ada yang mencela Ibrahim alaihissalam. Semua mengganggukan siapa? Ibrahim. Yahudi, Nasrani, Islam, Quraisy, semuanya mengganggukan siapa? Ibrahim. Oleh karenanya Yahudi mengaku Ibrahim adalah Yahudi. Nasara berkata, debat di antara mereka. Enggak, Ibrahim adalah apa? Nasrani. Maka di sini Allah bantah. Allah berfirman, "Ya ahlal kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim?" Wahai ahlul kitab, kenapa kalian debat-debat masalah Ibrahim? Tidak kalian pikir, "Wa ma unzilat Taurat wal Injil ila ba'di?" Kan Injil dan Taurat itu jauh setelah Ibrahim. Ibrahim meninggal, Taurat Nabi Musa kapan? Jauh. Ibrahim punya anak dulu siapa? Ishak. Ishak punya apa? Ya? Yakub. Yakub punya anak Bani Israel. Di antaranya Yusuf. Kemudian semua pindah ke Mesir. Kemudian ada beberapa sampai Musa. Antara Ibrahim dengan Musa jauh. Ratusan tahun kalau enggak 1000 tahun. Jauh. Ratusan tahun paling tidak. Taib. Apalagi antara Ibrahim dengan Nabi Isa Injil. Jauh kali. Ribuan tahun. Taib. Sekarang siapa yang duluan secara sejarah? Ibrahim atau Musa atau Isa? Ibrahim ya enggak? Ya. Kenapa Ibrahim dinisbahkan kepada Yahudi, Ibrahim disebut kepada Nasrani? Ini kebalik. Ya. Seperti zaman sekarang orang bilang Ibnu Taimiyah Wahabi. Taib Ibnu Taimiyah abad keberapa? Muhammad bin Wahab abad keberapa? Ibnu Taimiyah abad ke-8. Muhammad bin Wahab kalau enggak salah abad ke-12 atau abad ke-11. Berarti ada berapa abad jauh? Seharusnya dikatakan Muhammad bin Wahab Taimi dinisbahkan kepada yang sebelumnya ya enggak? Bagaimana Ibnu Taimiyah disebahkan kepada orang yang belum lahir? Dibilang Ibnu Taimiyah Wahabi. Ini terjadi. Orang nuduh Ibnu Taimiyah sebagai apa? Wahabi. Ini harusnya seorang disebahkan kepada yang sebelumnya, bukan yang kepada yang sesudahnya yang belum lahir. Sama bilang Ibrahim Yahudi, enggak benar karena Yahudi itu istilah muncul belakangan. Ketika Bani Israel mengalami penyimpangan baru muncul istilah apa? Yahudi. Setelah mereka terpisah menjadi dua kerajaan, ada Israeli, ada Yahuda, baru timbul istilah apa? Yahudi. Nasrani juga muncul belakangan, dahulu mereka semua Bani Israel. Bagaimana Ibrahim dinisbahkan kepada yang Yahudi atau Nasrani? Makanya Allah mengatakan, "Afala ta'qilun?" Tidak kalian berpikir. Harusnya Yahudi dibilang Ibrahimi, Nasrani Ibrahimi, harusnya bukan kebalik. Ibrahim dibilang Yahudi atau apa? Nasrani. Afala ta'qilun? Tidak kalian berpikir? Subhanallah, orang menuduh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah dengan apa? Wahabi. Nama dia Muhammad bin Abdul Wahab. Bapaknya namanya siapa? Abdul Wahab. Abdul Wahab artinya apa? Hamba Al-Wahab. Al-Wahab artinya siapa? Allah. Jadi Wahabi itu nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Kan namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya kalau nisbah kepada Syekh Muhammadi, tapi Muhammadi ada Muhammad, repot. Akhirnya disebahkan kepada bapaknya Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Abdul Wahab, hamba Al-Wahab. Al-Wahab salah satu dari Asmaul Husna, artinya Allah. Jadi Wahabi sama seperti Allahi, gampangannya gitu. Maksudnya disebahkan kepada Allah. Kemudian nisbah ini dijadikan bahan ejekan. Padahal nisbah ini kepada siapa? Allah. Wahab itu maksudnya Allah atau nama manusia? Nama Allah. Abdul Wahab, hamba Al-Wahab. Ini mereka Wahabi sebagai bahan ejekan, padahal itu dari Al-Wahhab, nama Allah. Taib, kita lanjutkan. Maka Allah mengatakan, "Afala ta'qilun?" Tidakkah kalian berfikir? Ya, bagaimana kalian menisbahkan Ibrahim kepada Yahudi Nasrani? Dalam ayat yang Allah berfirman, "Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara? Qul antum a'lamu amillah." Apa kalian berkata bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbat keturunan yang semuanya adalah Yahudi atau Nasrani? Katakanlah kalian lebih tahu atau orang yang lebih tahu. Ya. Jadi bagaimana menisbahkan yang duluan kepada yang belakangan? Kemudian Allah berfirman, ya kalau kalian debat jangan debat tentang Ibrahim, kalian enggak ngerti tentang Ibrahim, kalian baru muncul belakangan ya. Kalau mau debat tentang apa yang kalian miliki, makanya Allah berkata, "Ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum ilm." Begini saja kalau kalian ingin berbantah-bantahan, bantah-bantah tentang apa yang ada di tangan kalian, tentang Injil, tentang Taurat, enggak apa-apa. Terlepas benar atau salahnya. Jangan berdebat tentang Ibrahim yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Jarak Ibrahim dengan kalian jauh. Kalau kalian mau debat, debatlah tentang apa yang ada di tangan kalian. Ya.
Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Kenapa kalian berdebat tentang sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya? Debat-debat kalian enggak ngerti apa yang kalian perdebatkan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak mengetahui. Setelah itu Allah bantah mereka, ma kana Ibrahimu Yahudiyan. Ibrahim tidak pernah jadi Yahudi. Wala Nasraniyan. Tidak pernah Nasrani. Ya, meyakini Isa adalah apa? Tuhan. Apa Ibrahim meyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan? Mana pernah Ibrahim ngomong begitu? Pernahkah ada riwayat Ibrahim ngomong Nabi Isa anak Tuhan? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Apakah Nabi Ibrahim punya keyakinan orang-orang di Gaza harus dihabisin? Tidak ada. Ibrahim enggak pernah Yahudi, enggak pernah apa? Nasrani, enggak pernah. Walakin kana hanifan, tapi adalah hanif, condong kepada tauhid. Dia yang menghancurkan berhala. Kalian tahu Ibrahim menghancurkan berhala? Cerita masyhur. Kenapa berhala disembah selain Allah? Itu Ibrahim hanif. Tauhid, musliman, berserah diri. Wa ma kana minal musyrikin. Tidak pernah syirik sama sekali. Kemudian Allah tutup pembahasan kita tutup dengan ayat 68. Inna awlan nasi bi Ibrahim ladzina tabau. Orang yang paling utama dinisbahkan kepada Ibrahim adalah yang mengikuti Ibrahim. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan tabi' millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, agama nenek moyangmu. Walladzina amanu, nabi dan orang beriman inilah yang sesuai dengan agama Ibrahim, yang menyuruh kepada penghancuran berhala-berhala, yang menyuruh kepada perlawanan terhadap kesyirikan, menyuruh kepada tauhid. Itulah agama Ibrahim, ma'ruf. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Demikian saja. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.